Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Muklis Fadila. Seseorang yang bermasalah dengan pinjol itu memang sangat berat untuk di-approve pihak leasing. Baik, terima kasih teman-teman yang kemarin udah nonton beberapa video dari saya eh, yang masalah belak-belakan sales Daihatsu bongkar jurus jitu pengajuan kredit mobil disetujui ya. Terima kasih, responnya banyak banget. Kali ini saya coba untuk membuat video untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman semua ajukan di kolom komentar. Oh ya, satu informasi aja teman-teman, saat ini saya udah nggak jadi sales Daihatsu, tapi sudah pindah di Suzuki. Jadi untuk kalian yang di wilayah Solo Raya dan sekitarnya, Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Sragen, Boyolali, Klaten, Karanganyar, kalau mau mencari atau membeli unit dari Suzuki mobil, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Untuk New Carry Pickup DP cuma 3 jutaan. Baik, kita lanjut ya. Pembahasan mengenai pengajuan kredit mobil. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Nggak bisa semuanya saya jawab ya. Yang bisa saya jawab pasti akan saya jawab. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Bang Yandra. Pertanyaannya, wirausaha tanpa ada buku tabungan itu gimana solusinya, Bang? Ya, jadi persyaratan di hal buku tabungan itu adalah untuk dilihat atau penilaian dari pihak leasing itu bagaimanakah aliran pendapatan yang teman-teman dapatkan selama menjalankan usaha itu. Misalkan sebagai seorang kontraktor misalkan ya, ada proyek di mana pembuatan apa itu kan pasti kalau misalkan pembayarannya termin dan lain-lain nanti kan terekam di situ. Bulan ini masuk berapa, bulan depan masuk berapa, itu kan kalau misalkan di print itu kan ada. Nah, ini pertanyaan Bang Yandra, kalau tidak ada gimana solusinya? Nanti Bang Yandra coba bikin atau cari di usaha Bang Yandra itu kira-kira ada nggak pembukuannya. Misalkan contoh Bang Yandra wirausaha sebagai pedagang atau pedagang sayur mungkin ya. Itu pembukuannya tiap hari gimana Bang Yandra? Misalkan hari ini belanja berapa untuk kulaan atau apa ya bahasa Indonesianya kulaan untuk membeli. Nah, nanti Bang Yandra itu dijual bisa dapat laba berapa. Itu sebisa mungkin Bang Yandra ada pembukuannya. Nah, misalkan nggak ada, apa gantinya? Itu bisa pakai nota-nota. Nota-nota dari Bang Yandra pembelian atau nota-nota dari Bang Yandra penjualan. Itu bisa menggantikan untuk buku tabungan gitu ya. Terus ada lagi yang tanya, kalau rumah ngontrak sama kredit gimana Pak solusinya? Jadi gini, untuk Mas atau Kak Martin Jurisman ya. Jadi misalkan rumah ngontrak dan atau ngeredit ya, sama ngeredit atau maksudnya sama ngeredit atau ngeredit ya, kredit rumah KPR mungkin ya. Itu kalau misal KPR malah lebih bagus kalau misalkan untuk persyaratan. Tapi kalau ngontrak itu sebenarnya masih bisa teman-teman untuk pengajuan mobil. Tapi biasanya dari pihak leasing itu apa ya namanya? Meminta atau eh,
diharuskan untuk DP yang lebih besar. Jadi misalkan untuk yang reguler tidak ngontrak itu misalkan ya DP-nya bisa 10 juta. Nah, mungkin yang ngontrak itu DP-nya bisa di atasnya, mungkin 20 juta atau 25 juta gitu. Sebenarnya masih ada solusinya sih. Gitu ya, Pak ya. Pak Martin Jurisman, semoga terjawab. Terus ada lagi dari Kak Alex Dynamite ya. Ini pertanyaannya, kalau namanya bekas dipakai ngambil motor nggak lulus gimana? Itu apa bisa ngambil mobil, Bung? Bisa, sebenarnya bisa sih. Asalkan maksudnya nggak lulus itu gimana, Bang? Maksudnya nggak lulus itu apakah di tengah jalan eh, macet terus sudah ditarik leasing atau di tengah jalan memang sengaja nggak dibayarkan dan motornya dihilangkan. Sambil ngerokok aja ya teman-teman biar agak santai. Tinggal gimana Bang Alex apa ya? Coba cari sales yang kira-kira bisa bantu di wilayah Bang Alex. Kalau saya pengalaman ada, pengalaman maksudnya dalam arti customer pernah reject atau enggak disetujui di motor, tapi di mobil disetujui. Itu pernah ada pengalaman seperti itu, tapi nggak bisa saya ceritakan di sini karena itu nanti akan membongkar apa ya rahasia dari leasing gitu. Tapi sebenarnya bisa. Terus dari Mas Raffi Ismail Official ya. Kalau BI checking istri jelek, tapi suami belum pernah kredit dimanapun. Terus mau kredit mobil pakai nama suami, gimana Om? Ya, itu juga bisa. Jadi solusinya misalkan apes ya ini Pak Raffi ya, dapat istri yang BI checkingnya jelek. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba Pak Raffi. Nanti coba pengajuan pakai nama Pak Raffi sendiri. Nah, itu memang ada beberapa leasing yang split. Jadi misalkan dicek suami ada BI checking yang jelek, istri bersih, itu masih bisa. Tapi ada juga leasing yang diceknya itu dua-duanya, istri maupun suami gitu. Nah, nanti kalau misalkan biasanya dari apa namanya pihak leasingnya kan bertanya, ini pengajuan debitur atas nama siapa Pak? Nah, nanti tinggal Pak Raffi jawab atas nama suami gitu aja. Tapi sebelumnya Mas Raffi harus jujur kepada sales yang mengerjakan ya apa adanya tentang kendala itu gitu. Terus ada lagi, oh ya ini dari Mas atau Bapak Mugi YouTube. Wis, ini kayaknya konten kreator YouTube banget, namanya Mugi YouTube. Kalau call 5 tapi sudah dilunasi dan sudah ada surat pelunasannya, apakah bisa mengajukan ke leasing? Saya jawab dengan tegas bisa. Jadi nanti surat pelunasannya itu dilengkapi atau dicantumkan saat pengajuan. Jadi kan untuk call 5 itu ada beberapa case ya atau problem ya. Barangkali dulunya dia memang lagi drop usahanya atau baru ada kendala di usahanya jadi nggak sanggup untuk membayar, tapi sekarang alhamdulillah sudah pulih dan bisa dilunasi, maka itu memang masih bisa untuk pengajuan kredit gitu. Ya intinya teman-teman semua coba berkata jujur kepada salesnya yang mengerjakan agar apa? Agar salesnya juga bisa memberikan solusi gitu.
Kalau teman-teman semua nggak jujur kepada salesnya kan juga nggak bisa kasih solusi gitu. Oh, ini ada lagi dari Bapak Ngaji Gus Baha. Wis. Maaf Mas, mau nanya, saya kan mengajukan kredit tapi ditolak. Terus saya minta pengembalian tanda jadi, tapi salesnya minta bukti pemesanan tanda jadinya dikembalikan. Apa harus dikembalikan ya Mas? Jadi gini Bapak, setiap kita melakukan proses SPK atau tanda tangan surat pemesanan kendaraan, itu sudah pasti kalau yang real ya, sales yang real ya, itu sudah pasti diberikan tanda bukti bahwa jenengan sudah melakukan SPK atau pemesanan unit. Gunanya apa surat pemesanan itu? Jadi misalkan nanti jenengan disetujui kreditnya dengan misalkan DP 10 juta, jenengan udah tanda jadi 1 juta. Pas udah disetujui, jenengan tinggal pelunasan 9 juta. Nah, yang 1 juta itu dengan memberikan bukti SPK-nya tadi. Jadi istilahnya sebagai kupon untuk menukarkan DP pas sudah di approve atau disetujui kreditnya. Nah, kalau misal nggak disetujui, bukti surat SPK itu tadi juga digunakan untuk pengembalian tanda jadi itu. Tapi sepengalaman saya ya, ada beberapa dealer atau dari cerita-cerita teman-teman sales itu ada beberapa dealer yang nggak pakai eh, bukti tanda jadi kalau misal untuk pengembalian. Tapi ada juga dealer yang saklek atau SOP-nya bagus itu sudah pasti dimintai untuk bukti SPK-nya gitu. Karena memang SOP dari dealer masing-masing kan berbeda juga ya Pak ya. Mas Heri Nur, saya ngajuin kredit ditolak terus sampai kesel. Sabar Mas Heri Nur, barangkali bisa menabung tanpa harus kredit. Insya Allah jenengan bisa beli cash nantinya. Saya bantu doakan ya Mas Heri Nur ya. Ada dari Mas Wahyudin Saputra. Ini enggak ke pertanyaan sih ya, lebih ke protes. Tapi protesnya salah sasaran Pak. Saya bukan leasing, saya bacakan aja. Seharusnya pihak leasing harus selektif lagi persoalan BI checking. Kalau cuma BI checking karena pinjol mending di approve aja. Gini Bapak, saya berikan penjelasan juga terkait pinjol ya. Sepengalaman saya, seseorang yang bermasalah dengan pinjol itu memang sangat berat untuk di-approve ya leasing. Alasannya apa? Gini, logikanya pinjol itu kan nilai nominal pinjamannya kecil, angsurannya juga kecil. Nah, di nilai angsuran yang kecil saja dia bermasalah. Apalagi nanti kalau di nilai nominal angsuran yang tinggi. Nah, pemikiran dari pihak leasing itu udah pasti nanti juga bermasalah. Itu Bapak, alasannya yang bermasalah di pinjol itu susah untuk pengajuan kredit. Ya, saran saya nggak usah pinjol lah Pak, karena udah banyak sih di berita-berita korban dari pinjol itu. Ada lagi ya, mungkin teman-teman nggak bisa saya jawab satu persatu ya, karena apa namanya,
banyak banget ini pertanyaannya. Nanti coba saya buatkan video lagi apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait proses pengajuan kredit mobil. Dan satu lagi teman-teman, untuk kalian yang di wilayah Solo Raya, Wonogiri, Klaten, Boyolali, Solo, terus Karanganyar, Sragen, kemudian satu lagi Sukoharjo. Apabila kalian semua ingin proses pengambilan unit mobil Suzuki, ada New Carry Pickup, ada Suzuki R3, kemudian XL7, Espresso, Baleno atau Ignis dan Jimny, itu bisa langsung menghubungi saya Muklis Fadilah di nomor WhatsApp di bawah ini ya. Untuk promo di bulan ini cukup menarik, yaitu New Carry Pickup bisa DP 3 juta dengan angsuran juga sekitar 3 jutaan gitu. Terima kasih teman-teman atas waktunya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua bisa memiliki mobil idaman yang teman-teman idam-idamkan selama ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda semuanya agar teman-teman juga tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.